Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fisabilillah dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama channel YouTube MBG Mimbar Berdiskusi Global ya. Kali ini saya menampilkan sebuah diskusi yang keren. Benar-benar keren ini diskusi ya, dimana dua orang mualaf ya, Bang Blender dengan Mbak Uti Nora menghadapi si penghujat pembenci Islam Agatha dengan mata pisau. Ini seru banget ya, cuma jeleknya itu mereka itu kalau ditanya data itu nggak pernah mau menampakkan datanya dan tidak pernah mau berdata ya. Fokus mereka itu menyerang. Nah, ketika debat dengan mualaf ini mereka kena batunya. Hancur lebur guys, nggak bisa berbuat apa-apa. Karena emang keilmuan mualaf ini jauh lebih keren dibandingkan mereka-mereka yang masih terkena dengan doktrin ya teman-teman ya. Ini ngeri banget. Tapi sebelum saya lanjutkan ke diskusinya ya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya. Biar channel MBG ini, Mimbar Berdiskusi Global ini semakin berkembang ke depannya ya teman-teman ya. Bantu di like, comment, subscribe, dan di share. Yang belum subscribe silakan ya. Oke, kita putarkan langsung perdiskusiannya biar tidak jenuh. Oke? Meskipun kaum musyrik membencinya. Buat teman-teman semuanya selalu berselawat kepada baginda Rasulullah. Semoga kita yang ada di sini mendapatkan syafaat dari beliau dan diakui sebagai umatnya. Dan kita semua yang menonton di sini, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mati dalam keadaan Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon doakan ya. Diskusi ini kita hanya ingin mencari kebenaran ya. Tujuan kita adalah untuk membantah subhat-subhat. Mereka juga menyerang, kita hanya membantah. Mudah-mudahan ini menjadi ibrah dan pelajaran buat kita semua. Terkhusus yang Islam memperkuat iman kita yang Islam. Dan semoga dengan pedulinya kalian, Allah melindungi anak keturunan kita dari pemurtadan. Amin. Oke. Alright. Ya, buat teman-teman MBG jangan lupa dibantu di like, comment, subscribe, dan di share ya. Biar diskusi ini berkembang. Berarti kalian duluan ya? Hai. Duluan. Oke. Iya. Blender. Oke. Ayo terima dulu. Udah, mana? Udah. Belum ada. Belum. Mana? Itu udah tuh. Mana? Belum. Masa sih belum ada? Ulang undangnya ulang. Oke, kita yang duluan. Nah, udah. Oke, selamat malam semuanya teman-teman ya. Hari ini kita diskusi ya dengan tema keselamatan ya. Dari perspektif Islam dan juga dari perspektif Kristen. Apa keselamatan dari perspektif Kristen? Keselamatan itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kenapa dikatakan selamat itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi seperti yang tertulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 14 bahwa setiap orang yang diciptakan oleh Allah itu menurut gambar dan rupanya. Ini tertulis di dalam Kejadian 1 ayat 26 ya. Baiklah kita yang dimaksud di situ adalah Sang Tritunggal Maha Kudus. Baiklah kita menciptakan manusia ini menurut gambar dan rupa Allah. Nah, gambar dan rupa Allah itu adalah ya, bagaimana manusia itu hidup menurut gambar Allah. Nah, kalau gambar Allah itu kekal, maka kita pun kekal, tidak mengalami kematian. Kalau gambar Allah itu adalah bahagia atau kasih, maka gambaran kita adalah kasih. Dan kalau gambaran Allah itu adalah mulia, kudus, nah gambaran itu adalah gambaran kita. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu berada di koridor di mana Allah itu menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Ya,
Tetapi karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akhirnya apa? Adam yang sebelumnya itu adalah mulia, kudus, tidak mengalami kematian, akhirnya mengalami kematian, hidup dalam dosa dan di bawah kuasa iblis. Nah, karena hal ini membuat gagallah penciptaan Allah itu yang pertama itu. Kenapa gagal. dikatakan gagal? Penciptaan Bukan Tuhan artinya gagal. Allah gagal menciptakan, tetapi gagallah manusia itu sesuai dengan gambaran bagaimana Allah menciptakan manusia. Untuk itulah kenapa Tuhan Yesus itu datang ke dunia, mengambil rupa manusia dan memperbaiki kodrat manusia itu di dalam kodrat keilahiannya. Jadi keselamatan itu adalah ketika manusia itu berada pada kodrat ketika dia pertama kali diciptakan, yaitu tidak mati, tidak berdosa, dan dia mulia. Seperti itu. Bebas. Silakan Bang, ini mungkin mau menambahkan. Bang Mata. Oke ya, shalom buat teman-teman semua dan juga ada teman-teman muslim di sebelah. Shalom buat Agatha juga nih ya. Thank you teman-teman semua sudah hadir. Dan hari ini kita sudah ada janjian dengan teman-teman muslim terkait dengan tema itu keselamatan ya. Dan apa yang kita sampaikan di sini untuk menunjukkan tentang iman kita bahwa apa itu keselamatan ya, jaminan keselamatan itu datang dari mana? Ya saya kira Agatha sudah sangat menyampaikan hal-hal yang cukup sangat jelas ya bahwa keselamatan itu karena manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi bukan karena manusia itu punya suatu hal yang harus dibanggakan sehingga mendapatkan keselamatan. Kita sebagai manusia itu pasti tidak luput dari yang namanya dosa. Karena itu adalah dosa berdasarkan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yaitu Adam. Dan kalau di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, maka Allah harus datang ke dunia ini. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita mau selamat, kita harus memperoleh hidup yang kekal melalui siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dialah jalan keselamatan itu. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Kalau tidak melalui Yesus Kristus, engkau tidak akan selamat. Yaitu Yohanes 14 ayat 6 dengan tegas di situ. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai kepada Bapa, kalau tidak melalui Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani mengatakan seperti itu. Penyembah jalan. Hanya Yesus Kristus. Karena dia adalah kasih yang benar dari Allah yang benar dan Allah yang hidup. Ya, jadi untuk itu kita semua sebagai orang Kristen harus percaya kepada jalan kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Mungkin itu saja ya untuk sementara dari kami ya, karena ini baru prolog, 55 menit juga cukup ya saya kira. Jadi thank you buat teman-teman semua ya. Apa yang dapat saya sampaikan nanti kita akan lanjut mendengar dari keislaman. Shalom buat teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bukan Tuhan, jalan. Kok Tuhan? Jalan. Duluan ya, Glenn ya. Udah terima dulu. Silakan mungkin ya. Mungkin setelah ini dari tim muslim ya, silakan. Oke. Mana nih tangannya? Alright. Oke, saya masuk duluan ya, Glenn. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk teman kita Kristen yang di sebelah ya. Selamat malam untuk teman kita yang Kristen yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk saudara Muslim. Ini temanya adalah keselamatan, yang dimana saudara Kristen sudah menjabarkan tentang keselamatan, yang dimana keselamatan mereka berpedoman hanya kepada Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran untuk merujuk kepada Bapaknya. Saya tidak akan menanggapi dulu yang itu, saya akan menunjukkan keselamatan di dalam Islam. Islam itu artinya selamat. Islam saja sudah Betul. artinya selamat. Kita baca di dalam surat Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridoannya
ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Terus, apakah Nabi Muhammad SAW juga menjanjikan keselamatan bagi umatnya? Yes, akan kami katakan. Di dalam surat apa? Surat Ali Imran ayat 31. Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Artinya apa? Jika kamu mencintai Allah, ikuti Nabi Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. An-Nisa ayat 69. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, Nabi Muhammad, mereka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Jadi keselamatan di dalam Islam jelas. Nabi Muhammad SAW menjanjikan keselamatan untuk umatnya yang mencintai Allah. Sementara kalau dari pihak sebelah menjabarkan bahwa selamat hanya datang kepada Yesus, maaf, Yesus bukan untuk semua umat, tetapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Jangan lupa Matius 15 nomor 24 dan jangan lupa Yohanes 17 nomor 9. Yesus berdoa hanya untuk murid-muridnya, bukan untuk dunia. Keselamatan hanya ada pada Islam. Betul. Karena Allah menjanjikan orang yang mencintai Allah dan mengikuti Nabi Muhammad selamat. Itu untuk siapa? Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia. Beda dengan Yesus. Nabi Isa alaihissalam pun di dalam Al-Quran diutus hanya untuk Bani Israel. Bukan semua manusia. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Siapa yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan mencintainya. Silakan Blender, sambung. Oke. Jadi Islam mengajarkan manusia itu untuk menjadi orang-orang yang bertanggung jawab, ya, atas segala apa yang dia lakukan ataupun kita lakukan. Allah memberikan free will kepada manusia. Kau melakukan kesalahan, ada ganjaran. Kau melakukan kebaikan, ada ganjaran. Tanpa ada embel-embel. Ketika kau melakukan kesalahan, langsung kau bertobat kepada Allah. Allah maka akan ampunin. Sesuai dengan dalil di surah An-Nur ayat 10. Lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Islam tidak menjadikan manusia menjadi mentalitas pengecut dan manja. Ketika melakukan kesalahan, harus ada orang lain yang dilibatkan dalam hal dosa. Maka dari itu, Islam memberikan orang-orang untuk bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Karena memang itulah konsep yang sebenar-benarnya diberikan kebebasan. Allah memberikan kebebasan. Kau mau berbuat maksiat, silakan, tapi ada ganjaran. Kau mau berbuat kebaikan, silakan, ada ganjarannya. Bukan dengan tebusan-tebusan yang mengorbankan orang lain. Itulah konsep yang sebenar-benarnya. Maka dari itu Nabi mengajarkan kepada kita segala kebaikan. Contoh-contoh, ini salah, itu salah, ini tidak baik. Maka Nabi juga menurunkan banyak hadis-hadis diberikan. Islam itu kita dari tidur sampai dengan bangun tidur sudah diatur sebaik-baiknya. Karena Tuhan Maha tahu manusia memiliki ego, manusia memiliki sifat yang tidak baik. Maka dari itu diatur agar tidak kacau. Salah satu Islam itu adalah selamat. Alright, lanjut. Right. Ya, silakan lagi prolog. Oke, ini Enggak, prolog. waktunya mengkontor ya, Counter ya, silakan. Oke, Bang MP mungkin mau mengcounter dulu. Oh ya, kita lanjutkan ini ya. Apa? PK lagi? Gimana? Iya. Bang MP, itu di-mute Bang MP. Apa tuh? Oke, ini waktunya. Silakan, Tak, atau? Oke. Ya, langsung aja, counter langsung tanya jawab. Silakan. Oke, yang jadi pertanyaan saya belum menerima jawaban keselamatan itu apa, kenapa saya merasa
bahwa keselamatan itu belum jelas definisinya karena dikatakan Islam artinya selamat. Nah, selamat yang dimaksud ini kan keadaan. Keadaan dari apa gitu. Nah, ini yang perlu sebenarnya dijelaskan gitu. Selamat dalam keadaan seperti apa gitu. Selamat dari apa? Itu sih satu pertanyaan saya ya, karena di sini dikatakan ya mengikuti Muhammad maka kamu akan diampuni. Lalu dikatakan mencintai Muhammad maka kamu akan dicintai Allah, kan begitu kan? Nah, apa yang menjadi tolok ukur? Itu tadi pertanyaan saya yang pertama, arti selamat itu selamat dari apa? Itu keadaan seperti apa? Yang kedua adalah apa yang menjadi tolok ukur bahwa mengikuti Muhammad sama seperti kamu sudah mengikuti Allah gitu. Apakah ada kesetaraan antara Allah dengan Muhammad? Dengan dua pertanyaan saya. Jawab. Jenara. Udah Kamu mute dulu Blender supaya nanti baru di mute dulu supaya kita ini. Lah, udah tak? Biar saya lanjut. udah, itu pertanyaan saya hanya dua itu aja gitu. Oke ya, jadi saya lanjutkan nanti untuk hal seperti itu. Tadi mereka bilang bahwa keselamatan itu memang jelas kita selamatnya dari apa yang Tuhan Yesus datang kepada kita. Karena keselamatan itu anugerah. Ya, Allah itu kasih karena memberikan kita itu selamat karena anugerah. Bukan karena pahala sama seperti umat Islam. Kalau umat Islam itu bukan kejar yang namanya keselamatan. Jalan-jalan keselamatan itu tidak ada. Tetapi Islam lebih yang namanya mengejar tentang yang namanya keuntungan. Ya, makanya tadi apa yang menjadi pertanyaan itu juga udah menjadi pertanyaan dua aja dulu ya supaya mereka bisa menjawab. Karena kalau terlalu banyak itu nggak mungkin bisa dijawab. Ya, saya berharap ya apa yang ditanyakan ini dasarnya apa, menjadi keselamatan itu dari mana kepada siapa ya. Kalau kekristenan jelas ibaratnya seperti kapal mau tenggelam atau kita mau tenggelam ya. Kemudian ada rescue atau tim SAR yang mau datang. Ya begitu juga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan. Nah, kalau konsep dari Islam ini seperti apa? Apa dasar keselamatan? Katanya ketika waktu hanya bicara tidur bangun ya, tiba-tiba segala sesuatu itu tidak ada hujan angin dapat bidadari surga. Itu keselamatan yang didapatkan. Jadi maksud kami di sini kalau kalian bertanya tentang keselamatan atau kalian tahu tentang apa itu keselamatan, kita ini diselamatkan karena ada dosa. Ya berdasarkan apa yang telah terjadi tentang Abraham lagi Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, yaitu nenek moyang kita seperti yang kita sudah jelaskan. Ya sedangkan Islam ini selamat dari apapun kita juga nggak ngerti, dan bagaimana tentang Muhammad yang kalian ikuti pun itu tidak yang namanya diselamatkan. Contohlah ya Muhammad itu, apakah Muhammad selamat ketika Muhammad mengatakan bahwa mengikuti Allah itu bisa selamat? Muhammad sendiri pun tidak yang namanya bangkit. Sedangkan kalian sendiri ya mengikuti Muhammad yang tidak bangkit. Kenapa melalui Tuhan Yesus kita itu bisa dapat selamat? Karena Tuhan Yesus telah membuktikan bahwa dia mati, bangkit, dan terangkat ke sorga. Dan kalau kita mendengar apa yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Rasul Paulus, itu tanda bahwa Tuhan Yesus itu masih hidup. Ketika waktu kalian Muhammad mati, Allah pun juga tidak pernah terdengar lagi. Bahkan sampai kepada sahabat-sahabatnya pun Allah tidak pernah mengabarkan firman-Nya. Begitu juga ketika waktu Muhammad mati, Allah sudah tidak pernah ada lagi. Makanya pertanyaan Agatha tadi sudah sangat benar. Ya diulang lagi tak? Silakan. Oke, pertanyaan saya itu arti selamat itu dalam keadaan apa gitu ya? Apa arti selamat? Islam artinya selamat, iya. Maksudnya adalah penjelasan dari selamat dari apa. Lalu yang kedua itu adalah tadi seperti narasi siapa tadi Kak Nora atau si abangan yang sebelah ini ya, ngikut Muhammad maka kalian selamat gitu. Mencintai Nabi Muhammad maka kalian dicintai Allah.
Pokoknya segala sesuatu itu harus melalui Nabi Muhammad ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya, apa kesetaraan Allah dengan Muhammad ini sehingga Allah itu kalian itu semua bergantung kepada Nabi Muhammad ini kalau mau diampuni sama Allah atau mau diselamatkan oleh Allah. Silakan. Ini diterima dulu ini. Oke, saya masuk ya Blend ya. Ini mereka lucu. Keselamatan seperti apa? Tadi saya sudah baca Ali Imran. Yang mencintai Allah, dengarkan baik-baik. Mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintainya. Mencintai hambanya, mencintai umatnya, dan mengampuni dosa-dosanya. Dosa diampuni, berarti kan selamat. Ini agak ngelek. Dari neraka. Ini Agak ngelek nih di sananya ya. Agak muter-muter ini. Entah kenapa ini. Ntar ya, sabar ya teman-teman. Kristen ini tidak bisa membedakan utusan dengan pengutus. Bahkan mereka sendiri mengatakan Bapa yang mengutus, aku adalah utusan, Yesus Kristus adalah utusan. Giliran dikatakan Nabi Muhammad dicintai karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan, terus kalian mau menyamakan Tuhan dengan Nabi. Apa dikatakan? Kamu cintai Allah, ikuti Rasulku. Siapa Rasul itu harus diikuti? Karena dia adalah utusan Allah, penyampai wahyu, sama seperti Yesus. Bukankah Bapa mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa berkenan kepada Yesus? Karena Yesus mengklaim dirinya utusan. Betul. Terus begini, untuk apa mengikuti Nabi Muhammad yang tidak bangkit? Relasinya kebangkitan itu. Nabi Muhammad bangkit bukan tetap dijadikan Tuhan. Bedanya Kristen, ada manusia yang bangkit dari kubur dijadikan Tuhan. PR2 nomor 36, Tuhan Yahudi menjadikan Yesus itu Tuhan untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Apa bedanya dengan Musa? Musa dijadikan Tuhan untuk Firaun. Firaun angkatan baik? Tidak. Firaun angkatan jahat. Tapi juga lupa nih Kristen yang satu dengan Ortodok, di mana Yesus menjanjikan keselamatan untuk Kristen. Tidak dikatakan, aku akan menyediakan tempat di rumah Bapakku bagi Kristen dengan Ortodok. Nggak ada. Tapi di Al-Quran jelas, yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Rasulku, Allah akan mencintai kalian dan menghapus dosa-dosanya. Tapi tunjukkan satu data sama saya, di mana di dalam Bible dikatakan, aku akan menyediakan tempat bagi Ortodok dan Kristen atau Mesianik atau Unitarian, Tritunggal atau Saksi Jehova atau Denomisional. Ya, di mana Yesus menjanjikan keselamatan bagi Kristen yang suka makan babi. Yesus itu pelaku hukum Taurat tidak makan babi, dia bersunat, Kristen tidak bersunat, terus makan babi. Jangan lupa, saya sudah tunjukkan data, Matius 15:24. Aku diutus hanya untuk domba-domba, hanya untuk domba-domba. Saya tidak tahu Kristen ini paham nggak arti kata hanya. Hanya untuk domba-domba. Matius 17 nomor 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan untuk Kristen Ortodok. Protestan. Poin pertanyaan. Saya sudah jawab. Keselamatan yang dimaksud dari situ adalah apa? Selamat dari dosa. Ali Imran ayat 3, Al-Maidah ayat 13. Bukan. Pertanyaan kamu tentang agama saya itu apa? Biar fokus gitu. Nggak mau dia ini. Tadi kan di mana janji keselamatan. Nah, Potong. Kenapa dipotong? Dari saya nggak ada potong kamu. Saya cuma bilang tadi, saya minta satu ayat di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok masuk surga. Potong saya. Itu pertanyaan saya. Lah kenapa dipotong? Dari tadi kalian narasi saya nggak Ulang, potong. Potong, ulang. Nggak tak. Di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok, tetapi kalau di dalam Al-Quran
surga. Mencintai Nabi, mencintai Allah, masuk surga. Sudah bacakan di mana Yesus menjanjikan Kristen Ortodok, Kristen Protestan, Katolik atau apapun yang berbau Kristen itu masuk surga di mana? Nah ini teman-teman lucu ya mereka ini ya. Ketika Bunda Nora lagi menjelaskan tentang konsep keselamatan di Islam, malah dipotong-potong karena dia nggak mau mungkin ya disebutkan si Agatha ini kan Kristen Ortodok. Mungkin dia nggak mau ya. Gak mau disepet-sepet ke denomnya dia ya. Tapi gini teman-teman, kalau konsep di dalam Islam udah jelas ya, kita emang mencari pahala hidup di dunia ini ya, bukan hanya untuk berhura-hura karena mungkin dosanya telah ditulis, bukan. Kita di dunia ini untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita berbuat salah, kita harus bertobat. Kalau kita berbuat salah ya, itu wajib hukumnya. Kita harus bertobat, bukan kayak mereka ya, berbuat salah, berbuat dosa, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan Tuhan, mereka leha-leha. Karena apa? Mereka merasa, loh dosa kami udah ditebus loh dengan tergantungnya Yesus di kayu salib. Itu mereka acuannya ke situ terus. Yang dijajakan, yang dipasarkan, dan yang diseleskan oleh mereka itu adalah surga keselamatan. Padahal Yesus sendiri tidak pernah menjanjikan keselamatan untuk orang Kristen, nggak pernah. Ya, tadi katanya Yesus itu adalah jalan kebenaran untuk menuju Bapa. Dia hanya jalan. Yesus tidak mengaku, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak pernah Yesus mengakui dirinya Tuhan. Semua ayat yang ada di dalam Bible, Yesus itu mengaku bahwa dia adalah hamba Allah, hamba Tuhan, dan dia utusan Tuhan. Kenapa? Sama orang-orang Kristen malah diputarbalikan, malah dia dituhankan. Nah ini aneh ya. Jadi konsep ini benar-benar udah terangkum ya, udah ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kalau nanti Yesus itu akan turun ke dunia untuk mematahkan salib, membunuh babi gitu ya. Nah, mematahkan salib ini ya, Yesus itu akan meluruskan ajaran-ajaran yang diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Siapa oknumnya? Kalian bisa nilai sendiri ya di situ siapakah oknumnya ya. Yesus tidak pernah menyebut dirinya adalah Tuhan, nggak pernah. Bahkan Yesus sering menyebut dirinya adalah utusan. Itu tertulis di dalam kitab mereka sendiri ya. Entah dari mana asalnya. Jadi Yesus ini malah dituhankan oleh mereka. Nah, Nabi Muhammad, Rasulullah, dia meninggal, betul meninggal. Sebagaimana layaknya kita manusia, beliau meninggal. Nah, kenapa Nabi Isa belum meninggal, malah diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti di akhir zaman, tanda-tanda kiamat, Nabi Isa akan turun, yaitu tadi untuk meluruskan ajaran-ajaran yang diselewengkan oleh mereka. Yesus akan atau Nabi Isa akan mematahkan salib, bukan masuk ke gereja mematahkan salib, bukan, tapi meluruskan ajaran yang diselewengkan oleh mereka. Dia akan berterus terang, saya bukan Tuhan. Dan Yesus akan mengusir, dan Nabi Isa akan mengusir orang-orang yang suka bernubuat, bermujizat, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan atas nama Yesus, akan diusir oleh Yesus. Nyalah kalian semuanya adalah pembuat kejahatan. Itu tertulis di dalam kitab Bible-nya sendiri. Coba, membunuh babi, meluruskan kalau babi itu haram. Ya. Sesuai dengan yang tertulis di Imamat 7 pasal 11. Babi itu haram. Nabi Musa tidak makan babi karena diharamkan. Nabi Isa atau Yesus tidak makan babi karena diharamkan. Nah itu akan dijelaskan oleh Yesus. Jadi bukan membunuh babi satu persatu, bukan. Tapi akan meluruskan kalau babi itu haram hukumnya untuk dimakan. Nah, sadarlah kalian ya. Jadi nggak usah membanding-bandingkan manusia dengan Tuhan. Waduh, ini bahaya banget ya. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Kesalahan ini murni datangnya dari saya. Kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.